Halo sahabat portal kanker. Pada episode kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana caranya seorang dokter melakukan diagnosis atau penentuan adanya kanker usus besar. Kali ini saya akan ditemani oleh Profesor Dr. Murdani Abdullah, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Jadi beliau adalah seorang penyakit dalam yang mendalami saluran cerna, khususnya tadi yang akan kita bicarakan tentang bagaimana seseorang didiagnosis kanker usus besar. Halo sahabat portal kanker, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Murdani Abdullah. Saya bekerja di Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Divisi Gastroenterologi, Pankreato Biliar, dan Endoskopi Saluran Cerna RSC. Kali ini kita akan membahas bagaimana dokter mendiagnosis penyakit kanker saluran cerna, khususnya usus besar. Sahabat portal kanker, sebenarnya kalau kita lihat bahwa kanker ini adalah salah satu bentuk dari kasih sayang Tuhan untuk kita sebagai umat manusia, karena keharusan bahwa kita meninggalkan dunia ini dengan berbagai sebab, dan kanker adalah salah satu sebab yang membuat seseorang meninggal. Kanker dikenal sebagai penyakit dengan mortalitas yang tinggi, khususnya kanker usus besar. Mortalitasnya, angka kematiannya mencapai 50%. Tentu kanker ini tidak datang ujuk-ujuk tiba-tiba muncul, tapi ada proses bagaimana saluran cerna yang normal kemudian berubah menjadi kanker. Dan ini butuh waktu cukup lama, 5-15 tahun dilaporkan demikian. Artinya, cukup banyak waktu untuk seseorang melakukan upaya menghindar atau mencegah timbulnya kanker ini, atau menemukan kanker pada stadium yang awal sehingga mudah dikerjakan, mudah diselesaikan. Terkait dengan pemeriksaan apa yang perlu dilakukan, tergantung tahapannya. Untuk tahapan pencegahan, kita kenal dengan ada pemeriksaan screening. Nah, untuk screening adalah upaya kita untuk mengenali kanker dalam bentuk yang paling awal, malah bentuk yang kita bilang sebagai pra-kanker, sebelum menjadi kanker. Dan untuk itu, yang paling sering dan mudah dilakukan adalah pemeriksaan darah samar yang ada di tinja kita. Sangat simpel, Bapak Ibu bisa mengumpulkan sejumlah sampel tinja, nggak harus semuanya, sedikit saja sebesar kacang merah misalnya, dan itu bisa dibawa ke laboratorium untuk dicek ada nggak darah samar di dalam tinja tersebut. Nah, kalau hasil pemeriksaan darah samar ini positif, maka berarti ada potensi, ada kemungkinan sedang ada sesuatu di dalam usus orang tersebut. Dan untuk itu diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu kolonoskopi. Nah, apakah semua orang perlu dites dengan darah samar tinja ini? Tentu tidak. Hanya mereka yang punya risiko. Siapa yang punya risiko? Usia, sekali lagi, bahwa semakin meningkat usia seorang, semakin berisiko untuk mendapatkan kanker usus besar ini. Dan disepakati bahwa usia di atas 50 tahun merupakan usia yang memerlukan pemeriksaan darah samar tinja ini sebagai bagian dari upaya untuk pencegahan mendapatkan kanker usus besar. Bila mana hasil tes awal ini positif, tentu langkah berikutnya adalah pemeriksaan yang lebih invasif, yaitu kolonoskopi. Kolonoskopi dapat digunakan tidak hanya untuk mengetahui ada tidaknya tumor di dalam usus besar, tapi juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengangkat ataupun memberikan pengobatan ataupun membuang tumor tersebut bila ditemukan. Ini adalah dua fungsi dari kolonoskopi, mengetahui penyakit sekaligus mengobati penyakit bila mana tumornya masih dalam tahap tumor jinak atau prakanker, biasa berupa polip, baik ukuran kecil maupun ukuran besar. Tentu tidak semua polip bisa diangkat, namun dengan kemajuan teknologi kita mengetahui bahwa polip yang kecil, yang besar pun sekarang bisa diangkat dengan berbagai teknik kolonoskopi yang ada.
Namun kalau yang ditemukan berupa benjolan ataupun tumor sudah lanjut, sudah invasif lebih dalam, ya tentu tindakan pembedahan menjadi suatu keharusan. Artinya endoskopi pada fase seperti ini sudah tidak dapat digunakan untuk mengangkat keseluruhan tumor tersebut. Nah, endoskopi juga bisa dilakukan pada mereka yang datang dengan symptoms. Nah, pengawasan yang sering kita anjurkan adalah yang pertama, evaluasi berkala.